di video kali ini aku bersama dengan teman aku, Dinda. Halo semuanya. Yeay. Dinda ini adalah salah satu dari mahasiswa PMDSU batch 4 yang dia juga lintas universitas ya, Din? Ya, betul. Jadi Dinda ini universitas waktu dia S1 dan waktu dia S2 dan S3 itu berbeda. Oleh karena itu langsung aja kita kepoin bagaimana sih sebenarnya perjalanan, pengalaman, dan cerita-cerita Dinda ketika melamar beasiswa PMDSU. Dengar-dengar sebelum kita take video ini ngobrol di awal kayaknya menarik banget tahu. Ya, Aku juga betul. penasaran karena sebenarnya aku belum pernah cerita-cerita seperti ini ya, Din. Kita ini pertama kalinya. Betul nggak? Betul banget. Oke. nih. Oh iya, jangan lupa juga follow Instagram Dinda, namanya dinda_ayu_ps. Bener nggak? Betul. Jangan lupa di Follow. Oke, langsung aja sekarang kita nanya-nanya nih. Hal yang pertama yang aku tanyakan adalah kenapa Dinda memilih beasiswa PMDSU? Oke, kenapa pilih beasiswa PMDSU? Karena kalau buat aku sendiri dulu jujur PMDSU itu beasiswa yang relatif mudah untuk persyaratannya, jadi nggak terlalu banyak untuk tes segala macam gitu. Nah, jadi waktu itu ya udah tertarik, ada kesempatan umur masih bisa juga, waktu itu ya udah coba aja. Benar, teman-teman. Aku juga punya alasan seperti itu. Betul. Karena dibandingkan dengan beasiswa yang lain, dia persyaratannya lebih mudah ya. Iya, Kayak betul. yang nggak terlalu ribet gitu. Dan emang yang perlu digarisbawahi itu masalah umur ya, Din. Karena untuk kita yang non profesi Iya. atau bukan yang kayak kedokteran hewan, kedokteran umum atau seperti itulah yang profesi-profesi, kita 24 tahun maksimal. Jadi waktu itu kita lulus sekitar umur 23-an nggak sih kita, ya nggak sih? 23, 22 gitu. Nah, yaudah kita langsung lah itu daftar bisa. Oke. Jadi karena beasiswanya nggak terlalu ribet. Nah, yang kedua pertanyaannya, untuk PMDSU sendiri kan ini ada beberapa universitas, termasuk Dinda dulu S1-nya dari mana sih? Dari UGM. Dari dulu. UGM. Nah, dulu di UGM itu juga ada bukan PMDSU-nya? Nah, kenapa Dinda tiba-tiba daftar di IPB Ya, nih? Coba betul. ceritakan. Nah, jadi dulu itu kenapa pilih IPB? Karena waktu lihat di list promotor itu cuman ada, kalau peternakan itu cuman ada di IPB aja gitu. Oh, Iya, iya. setahu aku cuman ada di IPB aja. Jadi memang waktu muncul list promotor itu peternakan itu ada di IPB aja, walaupun sebenarnya peternakan sendiri itu bisa ambil ke kedokteran hewan, kalau enggak ke tekpang, karena teman-teman juga banyak yang dari peternakan terus lanjut PMDSU yang dia kedokteran hewan kayak gitu. Iya. Terus kemudian waktu di UGM sendiri, berapa kali sih Dinda kan udah memutuskan nih di peternakan IPB. Nah, gimana tuh cara Dinda mengklikkan, oh bisa, oh sesuai nih sama promotor ini. Oh ternyata Iya, harus. iya. Nah, gimana tuh perjalanan kisah Dinda mencari promotor? Nah, itu kayaknya seru tuh. Banyak banget yang nanya terkait dengan promotor ini. Milihnya Iya. seperti apa? Luar biasa. Jadi ini ceritanya mungkin agak panjang ya. Oke, nggak apa-apa, kita Jadi, dengarkan ya. Jadi waktu itu kan kebetulan waktu daftar beasiswa PMDS itu posisi sebenarnya bukan fresh graduate banget gitu aku. Jadi aku udah 1 tahun lebih lah kerja. Jadi posisi waktu daftar beasiswa itu aku posisi masih kerja. Jadi waktu itu tahu beasiswa PMDS itu dari mana? Itu tuh dari ada tuh jarkoman di grup WhatsApp waktu itu. Di grup WhatsApp di UGM waktu itu dulu ada nih dibutuhkan mahasiswa untuk dikader beasiswa PMDSU. Wah, mantap tuh Nah, dikader jadi beasiswa nah. PMDSU. Betul, itu pas baru posisi UNIF aja yang dinyatakan bisa untuk daftar PMDSU. Jadi list promotor itu belum muncul waktu itu. Cuman udah ada jarkoman seperti itu. Mantap, Iya. udah ngeduluin nih promotor si Bener. Dinda. Jadi ceritanya mau curi start duluan gitu kan. Nah ya sudah, waktu itu langsung ngehubungin ke nomor salah satu dosen waktu itu, walaupun bukan dosen pembimbing waktu itu, cuman ya dosen lah di. Berarti itu ini case ceritanya waktu di UGM ya? Oke. Nah waktu itu udah menghubungin beliau segala macam, udah diminta nanti ngumpulin materi seperti ini. Nah udah dikasih tahu temanya beliau apa untuk pengajuan PMDSU. Nah waktu di situ ya udah dong, aku langsung persiapan syarat-syarat buat daftar ke UGM. Nah ternyata ketika muncul pengumuman list promotor
yang lolos untuk beasiswa PMDSU, ternyata beliau tidak lolos Oh karena iya? karena masih punya tanggungan mahasiswa batch 2 yang belum lulus gitu. Iya, ini perlu digarisbawahi juga teman-teman, kalau untuk promotor PMDSU itu bisa kalian punya kenalan ada dosen yang di prospek jadi promotor, tapi kalau misalnya promotor atau dosen tersebut masih punya anak bimbingan PMDSU, beliau sebenarnya tidak disarankan untuk membimbing lagi gitu, karena harus menyelesaikan anak bimbing sebelumnya terlebih dahulu. Karena untuk membimbing PMDSU juga perlu strategi dan apa ya istilahnya, semacam apa sih, kayak Mungkin timelinenya udah. iya, betul. Karena ya begitulah, emang agak di-push ya, tekanannya agak lumayan seperti itu. Betul. Oke, berarti waktu di UGM itu kamu daftar di dosen tersebut, ternyata dosennya nggak Nggak lolos jadi lolos. promotor. Oke, terus habis itu setelah itu gimana perjalanan untuk Terus akhirnya ya, dapat? habis itu kan wah gimana nih dilanjutin atau enggak gitu kan, udah terlanjur excited ibaratnya, udah terlanjur wah mau daftar beasiswa nih gitu. Nah terus ya udahlah, waktu itu aku lihat nih dari peternakan itu siapa aja kira-kira di univ mana aja, ternyata cuman IPB aja waktu itu yang peternakan. Nih, waktu itu. orang-orang nih yang mau apply promotor jurusan peternakan, tolong digarisbawahi IPB ya. Tolong dilihat nanti, itu kali aja andanya lagi. Mungkin tahun depan Iya. mungkin ada kali ya ada di bawah aku ada waktu itu UGM, jadi Oh, batch nih di 5 UGM, ada waktu itu. di UGM ada lagi nih promotor. Semoga tahun 2021 ini yang mau buka tahun ini ada lagi di UGM dan Iya. IPB untuk jurusan peternakan. Terus setelah itu Habis itu, nah ini tips nih, jadi waktu udah tahu tuh muncul list promotor, waktu itu ada 4 promotor dari IPB peternakan tuh ada 4. Nah keempat-empatnya itu kebetulan nggak relate sama minat aku dulu S1. Nah jadi waktu di situ lihat wah gimana nih, masih tetap mau coba atau enggak, karena emang keempat-empatnya itu tuh nggak sesuai jalur gitu kan. Nah dari 4 itu akhirnya aku ya udahlah aku coba aja gitu. Nah dari 4 itu aku kepoin keempat-empatnya, kebetulan yang 2 itu dulunya S1-nya dari UGM. wah, Ya jadi itu tips juga tuh, terlink kepo. teman-teman. Jadi ya udah pas lihat oh ini dari UGM nih, jadi kayak ada harapan gitu kan, walaupun aku dulu bukan lintas univ gitu ya, ibaratnya bukan anak IPB, terus satu promotor cuman 1 bisa nggak ya. Nah tapi aku lihat wah masih ada kesempatan nih gitu kan. Jadi Sesama alumni lah istilahnya iya, gitu. betul. Nah terus dari kan ada 4 ini sebenarnya 2 departemen gitu ya. Jadi yang 2 itu departemen produksi, jurusannya pemulihan ternak, sedangkan yang satunya yang 2 ini nutrisi pakan. Nah, bedanya untuk Fakultas Peternakan IPB sama UGM, kalau UGM dulu tuh masih umum gitu, jadi belum ada prodi-prodi jurus-jurusin gitu ya. Jadi emang belajar semuanya, walaupun minat aku bukan di keduanya, cuman aku masih dapat di 2 itu gitu, cuman dasar-dasarnya aja. Basic ilmunya berarti ada gitu Ada. ya. Oke. Nah. Basic ilmu berarti emang perlu ya. Betul banget tuh. Nah terus kalau di IPB itu udah ada tuh prodi-prodi, jadi memang udah fokus jadi produksi, terus nutrisi, ada juga THT itu teknologi hasil ternak. Nah kebetulan aku dulu yang dari teknologi hasil ternak. Oh, di UGM Iya. berarti. Di UGM teknologi hasil ternak masuk di IPB. Nah yang kalau yang sekarang itu pemuliaan. Oh, pemuliaan. Iya. Oke. Ya, kayak gitu. Berarti sekarang ngambil pemuliaannya ya? Benar banget. Tapi dari Dinda kan tadi bilang kalau misalnya tidak terlalu nggak menjurus banget gitu dari jurusan S1-nya ke sekarang yang S2 S3. Kalau kayak gitu bagaimana nyiasatinnya? Maksudnya bagaimana cara kita meyakinkan si promotor supaya istilahnya promotornya yakin gitu dengan bekal ilmu kita, gimana waktu itu? Benar. Nah mungkin ini kelanjut aja dulu ya runtutannya yang tadi. Jadi dari 2 kan, jadi nutrisi pakan sama pemuliaan nih, dua-duanya nih nggak aku banget gitu kan waktu dulu S1. Cuman dari keduanya ini aku lebih suka ke nutrisi pakan waktu itu. Ya lebih suka ke nutrisi pakan. Nah akhirnya ketika list promotor itu muncul, itu kan ada tuh alamat email promotor. Iya. Nah dari situ ya udah aku tuh langsung ngirim berkas-berkas ke beliau, ke yang promotor untuk nutrisi pakan waktu itu. Nah Siapa tuh kalau boleh tahu? X adalah waktu itu ya. Pak X. Iya gitu. Nah terus kemudian langsung open banget, jadi beliau sangat open, jadi dibalas waktu itu,
pokoknya ya udah prestasi cukup baik, silahkan mengikuti prosedur yang ada seperti itu. Nah, ketika dibalas tentu kita pasti seneng dong, maksudnya ada respon kayak gitu. Nah, dari situ ya udah aku persiapan yang tadinya udah ngelengkapin syarat-syarat buat mau daftar UGM, jadi alih lah banting setir ke syarat-syarat daftar ke IPB. Nah, waktu itu udah langsung lengkapin syarat-syarat, udah siap mau daftar IPB sama daftar dikti. Nah, waktu itu ada di grup WhatsApp PMDSU gitu. Jadi ada grup WhatsApp anak-anak yang daftar PMDSU. Oh iya? Ada dulu. Ada tuh. Nggak tahu dulu. Pokoknya bisa aja nyasar ke situ. Nah, kebetulan lihat nih ada temen yang dari UGM dulu juga ada di grup itu. Terus udah tuh aku japri, ternyata dia juga mau daftar di promotor yang sama. Waduh, temen nih sekarang masanya. Bener. Tadi promotor, sekarang teman. Benar, jadi kan aku emang anaknya nggak terlalu suka kompetisi sama teman sendiri. Bersaing gitu ya. sama teman sendiri. Jiwanya mulia sekali. Nggak, karena kan ibaratnya kita dari rumah yang sama mau ke tempat yang sama. Pengennya ya kalau misalkan kita berhasil ya bareng-bareng gitu kan, kayak gitu. Nah, berjiwa emas, guys. Nah, terus dari situ kebetulan malah temen aku yang itu belum menghubungi ke promotor yang nutrisi tersebut. Terus ya udah, karena di situ ya udah aku kan langsung bilang, ya udah langsung aja, beliau open kok, langsung aja daftar ke beliau gitu kan. Nah, tinggal sisa satu deh, ya udah deh, sisanya tuh tinggal satu, nggak bisa banting setir ke mana-mana lagi kan. Akhirnya aku coba mau ngirim berkas juga ke promotor yang pemuliaan. Betul, pemuliaan ternak ini. Sebenarnya nggak terlalu suka pemuliaan sih, cuman waktu itu ada tema yang beliau tawarkan itu peternakan rakyat gitu. Jadi emang ada interest juga di peternakan rakyat gitu. Nah, ketika waktu itu mau kirim berkas di alamat email yang sudah ada di dikti tersebut, nggak tahu akunya yang salah nih ngetik atau memang alamat emailnya yang keliru waktu itu ya, nggak kekirim.